Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Riana Vitasari, dan yang kedua teman saya Khalifatun Ruhama. Di sini kami akan membahas tentang sumber utama studi Islam yang kedua, yaitu tentang hadis. Sebagai sebuah agama, Islam tentunya memiliki hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah permasalahan. Dengan adanya hukum, maka ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan ini. Sebab jika tidak ada hukum, tidak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan ini. Maka manusia akan melakukan tindakan semaunya sendiri. Contohnya melakukan berbagai tindakan yang dilarang oleh agama Islam. Dasar hukum agama Islam yang kedua yaitu tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis secara sederhana artinya perkataan atau perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dari segi bahasa, hadis artinya kabar, berita, atau hal yang diberitakan secara turun-temurun. Secara umum, ulama tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Keduanya sama-sama memiliki pengertian ucapan, perbuatan, atau takrir atau pernyataan dari Nabi Muhammad. Hadis sendiri atau sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu perkataan atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum agama Islam atau ketentuan lain dalam agama Islam. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad untuk memberikan contoh pelaksanaan ibadah atau urusan lain dalam agama Islam. Dan yang ketiga, hadis atau sunnah takririyah, yaitu suatu pernyataan atau persetujuan oleh Nabi Muhammad terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau orang lain yang ada di hadapan beliau ataupun di tempat lain yang kemudian disampaikan kepada Nabi. Nah, jika Nabi diam, maka itu termasuk tindakan setuju dari Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu perintah berpedoman kepada al-hadis. Seluruh umat Islam telah menerima paham bahwa hadis Rasulullah itu sebagai pedoman hidup yang kedua setelah Al-Quran. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dihususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam Al-Quran, hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam Al-Hadis. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah menyatakan kegembiraannya dan syukur kepada Allah atas baiat Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang diangkat menjadi duta penuh untuk negeri Yaman, bahwa ia akan berpedoman kepada Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan akhirnya ijtihadnya sendiri dengan sabdanya, "Kuucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah membimbing duta Rasulullah kepada apa yang diridhoi Rasulullah." Lebih tegas lagi, Allah sebagai zat yang mengutus Rasulullah untuk menyampaikan amanat kepada umat manusia, memerintahkan kepada kita semua agar berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada umatnya bahwa di samping Al-Quran juga masih terdapat suatu pedoman sejenis dengan Al-Quran untuk tempat berpijak dan pandangan. Sabdanya, "Wahai umatku, sungguh aku diberi Al-Quran dan yang menyamainya." Riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Tamuridi. Tidak ragu lagi bahwa yang menyamai Al-Quran di sini ialah Al-Hadis, merupakan pedoman untuk diamalkan dan ditaati sejajar dengan Al-Quran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.